Selamat siang untuk anak-anak kelas 8. Kita akan masuk pada materi bab 3 ya, untuk mata pelajaran informatika kelas 8. Jadi hari ini bab 3 ya, tentang dampak sosial TIK. Oke, dampak sosial TIK. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, kita belajar tentang apa sih dampak sosial TIK. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati proses belajar mengajar untuk kelas 8. Kami akan belajar secara khusus bab 3, dampak sosial TIK. Tuhan berkati anak-anak yang akan mengikuti dari awal sampai pada selesainya. Tuhan memberkati kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Ya baik anak-anak, Pak Yese harap kalian semuanya sehat, ya, pastinya salam sehat, semangat. Kalian juga tetap bergairah untuk belajar meskipun dalam kondisi saat ini ya, kita belajar secara daring, ya. Kita di rumah, tapi Pak Yese harap anak-anak tetap semangat untuk mengikuti mata pelajaran hari ini. Ya, jadi kita masuk bab 3. Secara sederhana kita akan belajar tentang dampak sosial TIK. Ternyata mempunyai pengaruh yang cukup signifikan, cukup besar ketika kita belajar atau kita mempergunakan media sosial ya, atau TIK dan sebagainya. Baik, jadi untuk anak-anak ketahui ya, dampak sosial TIK beraneka ragam ya. Jadi kita akan lihat secara step by step ya, satu demi satu. Yang pertama adalah perkembangan TIK ya. Dampak sosial TIK, yang poin A kita akan lihat perkembangan TIK ya. Nah, yang pertama adalah sejarah komputer. Nah, kehidupan manusia saat ini ya, baik anak-anak dan juga Pak Yosef, tidak bisa lepas dari namanya teknologi. Jelas, siapa sih yang tidak punya komputer ya, minimal HP ya, minimal ya. Hal ini terjadi karena manusia menjadi lebih mudah dan cepat diselesaikan ya. Ya. Hal ini terjadi karena manusia menjadi lebih mudah dan cepat diselesaikan ya. Perkembangan teknologi mudah sudah mengubah segala ya tatanan kehidupan manusia, sangat ya luar biasa pengaruhnya. Oke. Nah, mulai dari aktivitas ya, mulai dari aktivitas pada kebutuhan pokok sehari-hari ya, laju perkembangan ini tidak bisa dihindari dengan perkembangannya yang cukup pesat. Kita hanya dituntut untuk memanfaatkan ya sebagai peluang ya manfaat dari teknologi tersebut. Nah, teknologi merupakan peralatan yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia dalam menjalankan aktivitasnya, dan masih berkembang lagi menuju ke perkembangan TIK yang semakin canggih, yaitu adanya alat komunikasi dua arah, telepon ya, itu jadi perkembangannya. Nah, pada perkembangannya telepon hanya sebatas dipakai di rumah atau tempat tertentu untuk fasilitas telepon ya. Dulu zaman-zaman Pak Yosef ya, sebelum berkembangnya itu ya kita hanya ke warnet ya atau di rumah. Yang punya telepon itu sudah luar biasa ya, tidak secanggih sampai sekarang. Kemudian berkembang dengan telepon yang bisa dibawa kemana-mana, yang dikenal dengan telepon genggam, handphone ya. Dulu saat itu pesawat handphone memungkinkan orang untuk melakukan komunikasi baik dengan suara, teks, bahkan video. Nah, hal tersebut diawali munculnya teknologi 3G, hingga sekarang sudah berkembang menjadi jaringan 4G ya. Perkembangan TIK semakin pesat dengan adanya teknologi komputer yang memungkinkan untuk dapat berkomunikasi dan juga merupakan seperangkat peralatan yang dapat membantu pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perangkat komputer dengan semakin berkembangnya teknologi didesain dalam ukuran yang memungkinkan untuk dapat dibawa kemana-mana, sehingga PC atau personal komputer mulai berkurang peminatnya dan mulai merambah ke notebook atau laptop. Ya, hanya
beberapa kantor ya, di kantor-kantor umum juga udah tidak begitu repot lagi bawa PC yang cukup besar ya, dengan desktopnya dia atau komputer meja, hanya ya, notebook, laptop yang mini dan sebagainya. Nah, yang kedua tadi perkembangan komputer, yang kedua adalah dampak perkembangan TIK dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi anak-anak bisa lihat dampak perkembangan TIK dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manusia adalah makhluk sosial. Pada awalnya manusia bertukar informasi melalui bahasa, dengan bertukar informasi secara langsung melalui percakapan sehari-hari. Akan tetapi, bertukar informasi melalui percakapan hanya bertahan sebentar saja. Manusia memerlukan alat lainnya dalam berkomunikasi. Biasanya setelah seseorang menerima informasi dari seseorang, informasi tidak bisa bertahan dengan lama, ya, apalagi zaman now. Informasi hanya bertahan sebentar. Selain itu, bertukar informasi melalui percakapan hanya bisa dilakukan dengan jangkauan tertentu. Tidak dapat tersebar secara luas karena hanya mengandalkan percakapan sehari-hari. Nah, seiring perkembangan teknologi, ya, teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat TIK saat ini, manusia mau tidak mau harus mengikuti perkembangannya dan pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Berbagai cara dan alat komunikasi ditemukan oleh manusia. Lahirlah berbagai media sosial yang setiap orang dengan mudah mengoperasikannya. Ya pasti kamu di rumah juga punya kan? Nanti kita akan lihat macam-macam, tapi kita akan lihat dampaknya dulu. Seseorang dikatakan berhasil jika dia sudah menguasai dan mengikuti perkembangan teknologi dan mempraktekkannya dengan menggunakan teknologi di kehidupan sehari-hari. Dan jika seseorang tidak tahu akan teknologi, ya, dia bisa dikatakan tidak berhasil atau gagal dalam mengikuti perkembangan zaman dan teknologi saat ini. Atau orang bilang gaptek, ya, gagal teknologi ya. Oke. Nah, poin ketiga, adapun dampak positif dan negatif dari perkembangan TIK. Oke, jadi ada dampak positif dan negatif dari perkembangan TIK. Poin A, dampak positif perkembangan TIK. Yang pertama, internet sebagai media berkomunikasi. Dengan adanya internet tersebut, para remaja, ya kalian di rumah, dapat mudah berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Contohnya sekarang kita belajar secara daring. Pak Yosef di kantor, kamu di rumah, ya, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, kita bisa ikut kelas. Tidak harus di sekolah kita. Ya, dengan adanya internet sebagai media pertukaran data, remaja dapat saling bertukar informasi dengan cepat. Media untuk mencari informasi atau data dengan perkembangan internet yang pesat menjadikan ya www sebagai salah satu sumber informasi yang sering digunakan karena akuratatannya ya, akurat dalam menyajikan informasi. Bisa hanya searching www apa-apa langsung muncul semuanya. Ya, mempermudah proses pembelajaran bagi para remaja khususnya di bidang pendidikan dan atau pembelajaran di kelas. Ya, tadi ya sudah katakan seperti kita sekarang ini di kelas ya, di kelas 8. Yang keempat, mempermudah dalam mengerjakan tugas sekolah. Tugas apapun tinggal searching di Google, udah muncul semuanya. Mempermudah komunikasi untuk menyambung silaturahmi antar remaja satu dengan yang lain. Ya, teman kamu di kota A, B, C, D, kamu bisa langsung komunikasi. Yang keenam, memudahkan untuk bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan, sehingga tidak perlu lagi ke tempat penawaran atau penjualan dan dapat menghemat waktu dan tenaga. Ya, orang bilang all shop ya, mau secara online, mau apa tinggal beli, gampang. Yang ketujuh, sebagai media hiburan, beberapa teknologi telah menciptakan fasilitas game, audio, dan video sebagai media di kalangan remaja. Ada banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang atau media sosial yang saudara bisa lihat nanti di bab berikut. Ya, oke. Lalu selain mempunyai dampak positif, ingat ya dampak negatifnya juga ada. Ya, nah, perkembangan teknologi tidak hanya mempunyai dampak positif. Teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki beberapa dampak negatif yang cukup mengganggu kehidupan sehari-hari. Kebanyakan dampak tersebut disebabkan karena penyalahgunaan dan teknologi informasi dan komunikasi. Penyalahgunaan ya, ataupun disebabkan karena kurangnya pemahaman pengguna akan etika
dan juga cara untuk menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi dengan baik dan benar. Pengguna teknologi kebanyakan ya menggunakannya apa secara berlebihan, tidak memikirkan dampaknya. Itu ya. Yang kita akan lihat. Adapun dampak negatif dari perkembangan TIK tersebut, di antaranya yang pertama ini dampak negatif ya untuk kalian di rumah ya kita perhatikan. Individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik karena terlalu asik dan berlebihan dalam menggunakan teknologi ya. Ya, itu pengaruhnya ya. Malas jadi orang yang di rumah temannya di sebelah pun dia udah enggak ya, meskipun kondisi pandemi sekarang ya dianjurkan untuk social distancing, tetapi maksudnya ini dampaknya yang begitu luar biasa. Yang kedua, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan dunia ya di dunia maya. Cybercrime ya, ada juga banyak dunia maya, cyber theft dan sebagainya, itu begitu banyak ya karena salah dalam menyalahgunakan kemudahan dan kecanggihan teknologi sehingga muncul banyak tindakan kejahatan cyberbullying ya yang marak terjadi terutama di media sosial ya. Banyak orang ya menghina, menghujat dan sebagainya di media sosial. Ya, lalu nah, beberapa kejahatan dunia maya dapat dibedakan di antaranya. Jadi ada, ini dampaknya ya, illegal content. Apa itu illegal content? Merupakan muatan ilegal yang berupa data atau informasi yang dimasukkan oleh pelaku kejahatan. Nah, data tersebut merupakan suatu data yang tidak benar dan tidak sesuai dengan norma. Harapan pelaku kejahatan ini adalah agar data yang dimasukkan atau yang diinformasikan tersebut dapat menimbulkan kekacauan atau dapat juga mencemarkan nama baik ya. Jadi illegal content ini dia menyebarkan muatan ilegal ya, informasi apa saja atau disebut dengan apa, hoax sekarang ini ya, begitu banyak. Oke. Lalu bagian B ya, akses tanpa izin ya. Unauthorized access ya. Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memaksa masuk ke jaringan komputer tanpa izin. Nah, pelaku memanfaatkan kelemahan dari sistem keamanan komputer atau jaringan komputer tersebut. Tentunya pelaku memiliki keahlian di bidang TIK dan dengan maksud untuk menyusup, untuk memanipulasi data dan bahkan mencuri data. Pelaku penyusupan tersebut dapat dikategorikan dalam golongan hacker, yaitu criminal minded hacker ya. Ada banyak sekali kasus-kasus saat ini ya, hacker ya, dia retas website, Facebook dan sebagainya, sehingga konten-konten tadi yang negatif dimasukkan ya, berbagai macam, nanti kita lihat. Lalu C, sabotase ya, merupakan bentuk usaha untuk menimbulkan gangguan, kerusakan, kehancuran data, kehancuran program atau kehancuran jaringan komputer. Sabotase dapat mengakibatkan suatu sistem terganggu dan terhenti. Jadi ada website tertentu dari pemerintah yang disabotase lalu ditutup semuanya ya, lalu menghancurkan data dan sebagainya. Lalu yang begitu D adalah phishing. Ya, apa itu? Kejahatan dengan cara mengecoh korban sehingga memberikan data ke dalam situs yang telah disiapkan oleh pelaku kejahatan. Data pribadi yang dicuri adalah ID, identitas, berupa KTP, kartu pelajar dan sebagainya, paspor, dan nomor PIN ATM dan sebagainya. Selanjutnya, aneka data pribadi tersebut digunakan pelaku kejahatan untuk kepentingan pribadi. Dia mencuri uang, dia mengambil atau meretas PIN-nya, paspor, Facebook, dan sebagainya, sehingga konten-konten tadi yang ilegal itu dimasukkan di situ. Jadi namanya phishing. Lalu bagian E adalah carding. Apa itu? Itu istilah kejahatan seputar penggunaan kartu kredit. Ya, pelaku menggunakan identitas kartu kredit orang lain untuk kepentingan pribadi. Carding dilakukan saat pemilik kartu kredit sedang transaksi online dan mencuri identitasnya serta merekam data-data pada kartu kredit tersebut. Ini selalu terjadi ketika menggunakan pembayaran online ya, biasa e-banking dan sebagainya. Jadi ada orang yang mencoba mengakses. Oke. Lalu bagian F adalah penipuan menggunakan handphone ya, smartphone. Masih maraknya penipuan yang menggunakan SMS ya. Ada aja orang kirim Anda mendapat ini 1 juta begini gini lalu dan sebagainya. Misalnya kita menerima SMS yang memberitahukan bahwa kita menjadi pemenang suatu kuis atau nomor kita memenangkan undian setelah mengisi pulsa dan mendapatkan hadiah puluhan juta dan seterusnya. Ya, atau membuka alamat web. Itu selalu pasti ya. Orang tua kamu atau bahkan kamu juga pasti ada yang menerima SMS dari pihak-pihak yang
tidak bertanggung jawab ini. Lalu ada defacing, ya, berasal dari kata deface dalam arti wajah, ya, merupakan kegiatan mengubah tampilan web atau situs tertentu yang dikendaki dengan memanfaatkan kelemahan sistem keamanan pada website tersebut. Pelaku biasanya mengubah atau menambahi dengan konten yang tidak baik sehingga merugikan pemilik website. Ya, umpamanya tadi web pemerintah diubah, dia masukkannya dengan tertentu. Jadi ada konten-konten berbau porno dan sebagainya dimasukkan. Oke. Lalu ada spamming, ya. Merupakan aktivitas mengirimkan pesan kepada orang lain menggunakan surat elektronik atau email, ya, secara terus-menerus dan dengan jumlah yang yang masif tanpa dikehendaki oleh penerimanya. Pelakunya disebut dengan spammer. Pada umumnya dipakai untuk kegiatan promosi atau mengirimkan hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh penerima. Jadi spam. Ya. Makanya kalau dibuka email itu ada spam, terus-menerus dikirim. Ya, itu namanya spamming. Lalu adalah bagian I, denial of service, DOS. Merupakan kegiatan yang menyerang atau mengirimkan request ke server secara berulang-ulang dan dalam jumlah besar sehingga kelangsungan kegiatan jasa di internet terganggu atau server tidak dapat menangani dan akhirnya server down atau hang bahkan mati. Jadi terus dia kirim kegiatan terus-menerus mengganggu, ya. Oke. Nah, jadi itu ya kita lihat ya dampak yang secara sederhana ya kegiatan dunia ya yang merugikan. Oke, lalu kita pindah yang berikut adalah dampak negatif ya dari masih dampak negatif dari TIK. Yang pertama adalah konten negatif yang berkembang dengan pesat walaupun pemerintah sudah berusaha membatasi agar tidak ada konten negatif di internet ataupun di media sosial. Tetapi hal itu sama saja, masih banyak konten negatif yang masih beredar saat ini. Ya. Artinya bahwa pemerintah berusaha blokir sini, blokir sana, tapi dengan perkembangan masih banyak saja konten-konten negatif, ya, baik itu porno, baik itu dan penipuan dan sebagainya, masih ada banyak. Ya, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas karena kebebasan dalam berpendapat di media sosial. Oleh karena itu memicu adanya tindakan tersebut. Ya. Meskipun sudah ada undang-undang IT, ya, tapi masih saja ada berlaku kabar hoax, kabar dan sebagainya, pencemaran nama baik masih berlaku. Nah, yang keempat, ya, menguras biaya karena memerlukan biaya dalam penggunaan internet. Itu paket, ya, paket data untuk Zoom, untuk ini cukup banyak. Ya, puji Tuhan ada paket gratis. Membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Dengan adanya teknologi, ya, mengabaikan kehidupan sosial dan asli sendiri dengan teknologi yang dimainkan. Game, lupa makan, lupa mandi, lupa tidur, lupa berdoa, lupa baca kitab, lupa gereja, banyak membuang-buang waktu, ya. Oke, jadi itu adalah dampak sosial TIK bagi kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan masuk kepada mengenal media sosial, ya, secara spesifik. Nanti Pak Yosef akan masukkan di video berikut. Jadi untuk sementara kalian belajar dulu yang ini. Nanti besok ya Pak Yosef akan kirim materi tentang mengenal media sosial. Oke, jika ada pertanyaan silakan komen di Classroom atau bisa juga tanya di WA Group supaya kita belajar, kita tanya dan sebagainya. Oke, demikian dulu untuk hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberkati kami belajar tentang dampak sosial TIK untuk kelas 8. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.